Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Video kali ini saya akan berikan tips cara aman dan mudah beli koin micin, terutama buat kalian yang baru atau pemula di dunia cryptocurrency ya. Seperti apa videonya tetap simak, tapi sebelumnya minta tolong dibantu dengan support, subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru mengenal dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Bagi kalian yang masih tahap awal, kadang bingung dan kadang tanya ya, bagaimana sih caranya step by step beli koin micin mulai dari nol ya. Nah, ini saya akan berikan jawabannya ya. Jadi ini cara teraman buat kalian yang mau beli koin micin agar terhindar dari project scam dan project rook dan biasanya gas fee-nya yang mahal ya. Jadi kalian bisa terhindar dari itu. Nah, cara yang pertama itu kalian mesti install dua aplikasi. Dua aplikasi ini aplikasi exchange ya, jadi exchange lokal untuk beli dari rupiah ke koin. Setelah itu exchange internasional, di sini kita bakal beli koin micin ya. Jadi yang pertama exchange lokalnya saya rekomendasi itu Indodax. Dan yang kedua untuk aplikasi exchange internasional buat beli koin micin itu saya rekomendasi Get.io. Nah, kenapa kita mesti pakai exchange lokal ya? Karena nanti kita bakal kirim koin itu untuk top up di exchange internasional. Nah, langsung saja ya step by stepnya ya. Jadi bagi kalian yang pengen install, itu kalian tinggal melalui link ada di deskripsi ya. Jadi khusus yang terutama yang Get.io karena nanti di sana bakal ada benefit tambahan ya, seperti diskon trade ya. Kalian bakal tetap terhubung ke official Google Play Store, cuma ada benefit tambahan. Nah, langsung saja ya. Jadi, bagi kalian yang sudah install, kalian mesti lakukan verifikasi terlebih dahulu seperti verifikasi KTP dan KYC ya, dan semuanya ya, agar kalian bisa melakukan withdraw dan deposit. Nah, setelah itu kalian top up aplikasi Indodax kalian. Itu cara top upnya kalian bisa tonton di video saya sebelumnya atau kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi ya. Jadi setelah berhasil top up, itu kalian langsung belikan koin BUSD. Kenapa BUSD? Karena biaya fee atau transfer fee di Indodax untuk kirim BUSD ke wallet lain atau exchange lain itu biayanya 0 ya, 0 rupiah ya. Jadi ini paling murah ya menurut saya ya. Jadi caranya setelah kalian sudah berhasil top up, di sini bakal ada saldo IDR kalian ya. Jadi cara untuk beli BUSD-nya itu kalian masuk ke market, itu marketnya itu di menu nomor 2 ya. Sini ya. Setelah itu kalian cari di search, itu kalian cari BUSD. Setelah itu kalian beli aja di sini ya, pakai saldo IDR. Jadi kalian beli BUSD di sini, kalian masukkan jumlah IDR kalian. Setelah itu kalian tekan beli. Nanti kalau sudah berhasil, nanti bakal masuk ke menu font kalian ya di sini ya. Kebetulan saya sudah ada sekitar 6, sekian BUSD ya. Jadi ini yang saya pakai tutorial. Jadi kita langsung saja ya. Saya anggap kalian sudah bisa beli koin BUSD ya. Jadi jika ada yang berkendala, itu kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa gabung di grup Telegram saya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, setelah itu kalian transfer koin BUSD ini ke Get.io ya. Jadi caranya kalian cari dulu alamat dari Get.io BUSD kalian. Kita masuk ke Get.io. Nah, kita masuk ke Get.io. Setelah itu kalian masuk ke menu wallet. Nah, di menu wallet itu kalian cari deposit ya. Jadi kalian tap deposit. Setelah itu di sini kalian tap BUSD. Nah, setelah muncul seperti itu, kalian tap aja BUSD. Dan di sini make sure ya jaringannya itu kalian mesti pakai jaringan yang BSC ya atau BEP20 ya, karena di jaringan selain BSC atau BEP20 misalnya ETH seperti ini, itu biaya gas fee-nya itu mahal ya. Jadi kalian mesti rubah ini ke BSC. Setelah itu di sini kalian mesti cek juga ya the minimum deposit itu 0,001 ya. Seperti itu ya, kalian mesti cek. Setelah itu kalian salin, kalian tap aja salin. Setelah itu kalian pergi ke Indodax. Nah, di Indodax kalian tap aja koin BUSD nya. Di sini kalian tap menu penarikan ya. Setelah itu masukkan jumlahnya itu di 6, saya pakai 6 aja. Nah, di sini kalian cek ya biayanya itu kan 0 BUSD ya. Setelah itu kalian masukkan alamat pengiriman.
masukkan alamatnya di sini, labelnya itu kalian pakai nama get.io ya, atau get gitu aja boleh. Jadi tergantung kalian ya, apa yang kalian mau namain ya. Setelah itu kalian cek verifikasi. Nah, di sini untuk kirim kode OTP itu tergantung dari kalian apa yang kalian mau konfirmasi ya. Kalau di sini saya pakai nomor telepon. Nah, setelah berhasil untuk konfirmasi kode OTP, kalian bakal dihadapkan untuk satu konfirmasi lagi, yaitu konfirmasi email. Ini wajib ya, karena di sini merupakan sistem keamanan dari Indodex. Nanti kalian bakal dikasih link yang dikirimkan lewat email, nanti kalian tinggal tap. Nanti setelah kalian sudah tap, itu nanti berhasil dikonfirmasi seperti ini ya, nanti notifikasinya ya. Kemudian kalian balik lagi ke Indodex. Nah, setelah kalian sudah men-tap semua verifikasi, nanti bakal saldo BUSD kalian di Indodex itu bakal berkurang ya. Nah, seperti ini. Untuk history transfernya itu kalian keluar aja dari sini. Keluar. Nanti kalian cek di riwayat ya. Nah, di sini masih approval statusnya. Jadi kita nunggu agar statusnya itu sukses ya. Jadi kita tunggu saja. Itu kurang lebih sekitar bisa memakan waktu 5 menit sampai 2 jam ya, tergantung kesibukan dari jaringan Smart Chain ya, atau BNB Smart Chain. Biasanya kalau jaringannya overload atau sangat sibuk, itu memakan waktunya itu cukup lama ya. Kalau jaringannya tidak terlalu overload, itu nanti untuk statusnya itu mungkin agak cepat ya. Nah, di sini ordernya udah sukses ya, jadi statusnya udah sukses. Jadi kalian mesti cek ke get.io ya. Jadi ini membutuhkan kurang lebih sekitar 10 menitan ya untuk transfernya ya. Nah, di get.io itu kalian cari menu. Kalian cari menu yang wallet ya. Jadi kalian masuk ke menu wallet, setelah itu kalian masuk, jika ada saldo, itu kalian masuk ke akun spot ya. Masuk ke akun spot. Setelah itu di sini di akun spot itu kalian cari. Nah, di sini kalian cari BUSD ya. Biasanya kalau tidak masuk ke BUSD, dia biasanya masuk ke USD ya. Tunggu, Nah, di sini tidak masuk ke akun BUSD ya. Jadi biasanya itu masuknya ke akun USD ya. Jadi kalian mesti balik dulu. Nah, setelah kalian balik, kalian tap lagi akun spotnya. Nah, di sini dia masuknya ke USD yang ini ya. Yang ini ya, karena di sini jika kita tap USD ini itu banyak koin ya. Di sini ada gininya ya, jaringannya ya. Jadi di sini ada USDC jaringan Polygon, USDC jaringan Tron, TUSD jaringan Tron, BUSD jaringan ERC, BUSD jaringan BSC. Jadi jangan kalian bingung ya, jangan kalian anggap setelah kalian transfer BUSD dari Indodex itu nanti BUSD kalian itu tidak terkirim ke get.io ya, karena di get.io itu sistemnya beda ya. Jadi dia mengklasifikasi BUSD itu sama dengan USD ya. Jadi dia jadiin satu wadah dan di sana terdapat banyak jaringan. Nah, seperti ini. Jadi dia masuknya ke USD ini ya. Jadi saya coba. Nah, ini ya. Jadi koin BUSD saya yang saya transfer dari Indodex itu masuknya ke USD di sini ya. Jadi $6. Nah, setelah kalian sudah berhasil transfer lewat Indodex ke get.io dengan BUSD, itu kalian mesti swap dulu ya, atau kalian beli USDT. Kenapa? Ini agak ribet juga sih, karena untuk membeli koin micin itu kebanyakan koin micin itu pairing itu sama dengan disandingkan ya. Jadi seperti di Indodex itu kalian mesti beli koinnya kebanyakan pakai rupiah ya, tidak ada dengan BUSD. Jadi kalau untuk pairing itu biasanya kalian pakai apa untuk membeli ya, itu pairing namanya ya. Jadi kalau membeli koin micin atau koin yang lainnya di get.io kebanyakan menggunakan USDT. Jadi kalian mesti jual BUSD kalian dan dijadiin USDT. Caranya kalian masuk ke akun market ya. Jadi kalian balik ya. Kalian balik. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu perdagangan. Setelah di sini
masuk ke spot ya. Jadi kalian ingat masuk ke masuk ke menu pasar, kalian masuk ke menu perdagangan. Masuk ke pasar, itu kalian kalian cari yang pojok kanan, di sebelahnya ETF itu ada kayak tanda kayak tanda pencarian ya. Kalian tap aja di sana. Kalian cari di sini BUSD. Kalian cari USD. Di menu pencarian, kalian tap yang tanda pencarian itu yang di pojok kanan atas, di sebelah di atas tanda panah. Kalian tap di sana. Nah, di pencarian mata uang itu kalian ketik USDT strip USD ini ya, yang USD Tether USD itu kalian tap di sana. Nanti saldo USD kalian atau saldo BUSD kalian otomatis bakal tersedia di sini ya. Nah, setelah itu kalian tekan 100%. Terus untuk di pembelian, karena ini saya bakal melakukan pembelian, jadi agar lebih cepat itu saya bakal naikkan harganya ya, agar tidak nyangkut ya. Jadi saya naikkan harganya. Setelah itu kalian tekan beli. Nah, untuk di kata sandi dana ini saya skip dulu ya. Setelah itu kalian masukkan kata sandi dana kalian ya, jangan sampai lupa ya kata sandi dana. Setelah itu kalian tekan OK. Nah, ini sudah sukses ya. Jadi kita cek itu di wallet kita ya. Ini sudah berhasil atau gimana? Karena di sini sudah available-nya itu di 6,4 USDT ya. Jadi setelah berhasil baru kalian cari target koin micin yang kalian mau beli ya. Jadi koin micin di sini sebenarnya itu tidak semua koin micin masuk ke sini ya, karena di sini ada beberapa koin micin yang biasanya masuk ke Get.io itu tidak bakal kena rug ya, biasanya ya. Tapi saya tidak bisa garansi juga, tapi jarang sekali saya cek yang listing di Get.io itu bakal kena rug. Jadi rug, jika kalian belum tahu rug itu apa, rug itu sebenarnya pengertiannya harganya itu turun ya atau anjlok bisa mencapai 100%, hampir 100% ya. Biasanya 90% atau 99%. Biasanya ini ulah dari developer ya. Jadi developernya itu main-main, jadi developer nakal, jadi dia membawa uang yang sudah diinvest ya oleh komunitasnya, seperti itu ya. Kalau rug itu pengertiannya kalau menurut saya seperti itu. Dan koin scam itu biasanya kita bisa beli tapi kita tidak bisa jual. Itu biasanya sering terjadi di market AMM ya, atau seperti PancakeSwap, Uniswap dan lain-lain ya. Biasanya bukan marketnya yang bermain-main ya, karena di sini balik lagi ke developer ya. Jadi developernya yang sengaja buat koin itu tidak bisa dijual. Jadi kita bisa beli aja tapi tidak bisa jual. Dan satu lagi ya, biasanya kalau di market exchange seperti ini ya, kita tidak bakal susah buat jual koin ya. Jadi biasanya kalau yang susah jual koin itu biasanya di market AMM ya, seperti PancakeSwap ya. Jadi kita kena slippage sekian persen ya, itu cukup merugikan ya. Di samping kita kena transaksi fee atau potongan fee untuk jaringan, kita juga kena slippage ya. Biasanya kalau slippage yang koin yang agak susah dijual itu kita harus menaikkan slippage ya, biasanya sampai 40%. Kalau di exchange Get.io seperti ini itu jarang sekali terjadi ya, dan bahkan untuk transaksi fee-nya itu kita tidak bakal kena beda-beda ya. Biasanya itu sudah dipatok oleh Get.io. Biasanya tidak terlalu mahal juga. Jadi cara beli koin micin di sini, koin micin yang kita bisa beli di Get.io itu tergantung dari koin micin yang sudah listing di sini ya. Jadi kalian bisa cek itu di market koin tersebut ya. Jadi apakah sudah listing di di Get.io atau gimana. Biasanya sih rata-rata koin micin yang sudah memiliki nama yang cukup, istilahnya cukup terpercaya ya. Misalkan seperti Doge Elon Musk, UFO itu yang di Metaverse, kalau Doge Elon Musk itu yang di meme token. Terus kalau kalau saya itu ada di waitlist ya. Tunggu saya cek dulu.
Nah, waitlist saya itu seperti ini ya. Jadi ada UFO, ada Doge Elon Musk, itu ada Starlink, terus ada Saitama juga, ada Slim, Baby Doge, terus ada Kingship, Samo, Kuma, KT itu yang dijadiin BSC itu meme token ya. Terus dan lain-lain ya. Dan kebanyakan koin micin yang istilahnya sudah mempunyai trust yang cukup terpercaya itu listingnya di Get.io. Jadi di sini kelebihan dari Get.io itu kalian tidak bakal kena gas fee ya kalau misalkan kalian beli koin micin yang di jaringan ETH ya atau Ethereum ya, yang terkenal itu biaya gas fee-nya yang mahal. Nah, itu saja sih kelebihan dari membeli koin micin di Get.io ya. Jadi bagi kalian yang pemula, untuk membeli koin micin sangat disarankan sih melalui exchange seperti Get.io dan lain-lain. Jadi kenapa saya memilih Get.io, kenapa bukan Hotbit atau yang lain? Karena menurut saya Get.io itu 11-12 hampir mirip, itu exchange-nya sama Binance ya. Jadi dari segi tingkat keamanan, terus dari segi fasilitas dan lain-lain ya. Jadi kalian juga bisa mengikuti IDO di sini, cuma ada beberapa syarat. Nah, di sini ya. Seperti itu aja sih untuk tutorial cara beli koin micin agar tetap aman, terhindar dari koin micin yang scam, project yang rogue, dan gas fee yang mahal ya. Buat kalian yang baru mengenal dunia cryptocurrency dan bertanya-tanya cara beli koin micin step by stepnya dari nol seperti apa. Jadi koin micin di sini kategorinya itu di bawah Rp1 ya sebenarnya. Kalau untuk saya ya. Jadi di bawah Rp1. Jadi seperti itu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan di sini saya tidak ada menyarankan kalian buat membeli atau menjual atau menginvest koin tertentu ya. Di sini murni pendapat pribadi dan murni untuk edukasi aja ya. Jadi saya tidak ada menyarankan kalian untuk membeli atau gimana ya. Dan Dior ya, do you own research. Jadi lakukan penelitian kalian terlebih dahulu atau lakukan riset kalian terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk melakukan suatu tindakan atau hal ya. Hal di sini mengenai investasi atau dan lain-lain. Nah, demikian video dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa gabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan kalian bisa juga join channel airdrop, linknya ada di deskripsi ya, channel airdrop Telegram ya. See you on next video dan semoga videonya bermanfaat. Thank you.